Salam, halo Kaum Cendekia. Jadi di dalam beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan perusahaan retail besar di Indonesia yang akhirnya menutup sebagian gerainya. Ya, pertanyaannya adalah apakah perusahaan retail besar ini tidak bisa mengikuti kebutuhan konsumen yang dinamis, ya kan? Kemudian apakah sedinamis itu kebutuhan dari konsumen? Kemudian bagaimana kaitannya dengan perilaku konsumen? Untuk hari ini kita akan bahas itu. Yuk, mari kita bahas. Ya, jadi beberapa raksasa retail yang menutup gerainya adalah Transmart. Ya, jadi untuk dalam waktu dekat ini sebetulnya yang sedang ramai dibicarakan adalah Transmart. Khususnya di kota Bandung ya dan di daerah Jabodetabek, ternyata beberapa gerai dari Transmart akhirnya ditutup ya, tetapi ada beberapa gerai yang masih bertahan. Kalau kita misalkan meruntut atau melihat ke belakang, teman-teman mungkin tahu ada yang namanya Giant. Orang-orang Bandung pasti tahu ya, Giant dulu sangat mewah, megah, dan ada di daerah Pasteur. Akhirnya Giant menutup gerai ya di Indonesia ya. Akhirnya Giant menutup gerai di Indonesia. Kemudian kita lihat juga ada teman-teman dari retail juga, misalkan ada Matahari ya. Matahari walaupun tidak menutup gerai secara keseluruhan, tetapi banyak juga gerai yang akhirnya ditutup. Ada yang ditutup, kemudian mereka membuka lagi ya gerai-gerai baru ya dengan alasan ada potensi pasar di situ ya. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah kenapa ya beberapa perusahaan retail besar akhirnya bisa gulung tikar dan menutup beberapa gerainya. Ya, kita akan mengaitkan dengan kebutuhan konsumen. Kita tahu ya bahwa sebetulnya kebutuhan konsumen ini sangatlah dinamis, berubah-ubah. Minatnya akan cepat sekali berubah. Kalau kita misalkan mengingat ya beberapa tahun ke belakang dari tahun 2019 sampai ke tahun 2022, banyak sekali yang berubah sehingga bisa mengubah perilaku konsumen. Ya, dengan adanya perubahan tersebut sudah tentu akan merubah perilaku dari konsumen itu sendiri ya. Maka dari itu, concern kita yang akan kita bahas adalah perilaku konsumen, kebutuhan konsumen, dan bagaimana sih sebenarnya perilaku konsumen ini berubah dengan adanya perubahan lingkungan. Kalau misalkan di tahun 2019 itu ada perubahan lingkungan karena COVID yang sebetulnya mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru. Dan ini sebetulnya akan merubah perilaku dari konsumen. Ya, oke, jadi kita akan bahas itu ya dari kebutuhan konsumen, kebiasaan, dan juga perilaku. Dan imbasnya perusahaan retail besar ini akhirnya tidak bisa mengikuti perubahan tersebut. Ya, karena ada pesaing lain yang akhirnya pada saat 2019 sampai 2022 malah grow ya, bertumbuh ya. Kita kenal ada yang namanya si biru dan si merah. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada si biru dan juga si merah. Jadi perilaku konsumen itu seiring dengan adanya COVID pada saat itu merubah kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan berbicara terkait dengan bisnis, ada yang grow, ada juga yang gulung tikar. Di tahun 2019 sampai di tahun 2022, raksasa retail ya sebagian besar yang gulung tikar ya, ternyata ada pemain lain retail juga, namun skalanya mikro tapi malah bertumbuh pada saat itu. Ya, ini menjadi hal yang sangat menarik sebenarnya. Raksasa retail dengan segala fasilitas dan harga dan juga ketersediaan stok yang melimpah ya, namun akhirnya tidak kuat bersaing dengan skala mikro. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat menarik sebenarnya untuk kita kaji. Ya, oke. Jadi salah satu hal yang bisa mengubah hal tersebut adalah ternyata kebiasaan. Ya, kebiasaan itu ternyata mengubah kebutuhan dari konsumen. Kebutuhan konsumen yang disesuaikan dengan lingkungan yang baru ya, membentuk perilaku yang baru juga. Sebagai contoh misalkan di sini saya mengilustrasikan seperti ini.
pada saat COVID, pada saat itu dilarang untuk keluar rumah. Pada saat COVID, sudah tentu daya beli masyarakat akan menurun. Pada saat COVID, orang akan sangat aware terkait dengan kesehatan, maka tidak ingin berpergian secara jauh. Ya, sudah tentu yang disasarnya adalah retail-retail atau kebutuhan yang menyediakan kebutuhan di dekat rumah mereka. Maka yang disasar adalah bagian retail secara mikro. Kita kenal ada yang namanya Indomart, Alfamart, bahkan warung-warung dekat rumah. Ya, pada saat itu retail yang secara skala mikro itu sangat diminati pada saat itu. Yang besar, retail besar itu sudah mulai ditinggalkan. Artinya dengan adanya kebiasaan baru ini, orang enggan untuk berpergian secara jauh. Inginnya dekat saja deh dengan rumah gitu kan, karena pada saat itu COVID memang sangat mencekam ya. Jadi khawatir akan tertular, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer, maka orang akan membeli di retail ya skala mikro. Jadi enggan untuk berpergian jauh gitu kan, atau mengunjungi retail-retail besar karena berpotensi pada saat itu akan terkena dampak COVID ya. Ini adalah secuil ya dari salah satu alasan kenapa orang akhirnya meninggalkan retail dalam skala besar ya. Contoh misalkan ada Giant, ada Matahari gitu kan, dan juga ada Transmart ya. Dan ini juga sebetulnya tidak berimbas kepada retail dari segmen konsumsi barang primer, tetapi ke busana yang sifatnya primer juga dan juga sekunder juga mulai ditinggalkan ya. Mereka lebih asyik untuk berbelanja secara online ya, karena dianggap akan lebih aman karena tidak berpergian gitu kan. Kemudian juga dari skala pembiayaannya juga lebih mudah. Apalagi pada saat itu ada pembiayaan yang sebetulnya memudahkan para masyarakat ingin membeli barang tersebut, ingin memenuhi kebutuhan tersebut ya, walaupun misalkan pada saat itu belum ada biayanya, mereka bisa menggunakan yang namanya pay later. E-commerce pada saat itu sudah mencantumkan atau menggunakan pay later. Berbeda hal kalau misalkan kita pergi ke retail besar ya, yang mengandalkan debit dan juga kredit, kartu kredit maksudnya ya. Ternyata kalau misalkan kita berbelanja secara online ya, itu akan memudahkan sekali untuk menggunakan yang namanya pay later ya. Saya sendiri itu sering sekali menggunakan pay later karena dengan adanya kebutuhan yang mendesak ya, kemudian dananya belum cukup ada, mau tidak mau saya akan menggunakan yang namanya pay later. Beda halnya kalau misalkan kita pergi ke retail besar yang harus menggunakan uang cash ya atau debit ya. Nah, pada saat itu hal tersebut sangat diminati oleh konsumen sehingga retail yang besar sudah mulai ditinggalkan ya. Itu adalah dua alasan kenapa orang sudah mulai enggan untuk pergi ke retail besar, baik itu yang segmennya konsumsi bahan pokok dan lain sebagainya, ataupun pakaian, fashion dan lain sebagainya ya. Sebetulnya ada usaha dari pemain retail besar ini untuk menggunakan sistem e-commerce. Contohnya misalkan dengan Matahari. Matahari bisa menggunakan yang namanya Matahari Mall pada saat itu. Tapi ternyata banyak, kalau kita lihat di angka penjualan secara berkala, pada saat itu memang Matahari belum setenar e-commerce yang lainnya. Saya bisa mengatakan pada saat itu telat mengambil tindakan ya. Jadi mau tidak mau ya, ternyata sebesar itu pun ya, retail sebesar itu pun harus mengikuti yang namanya kebiasaan baru dan kebutuhan dari konsumen ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk hal ini bahwa sebetulnya ada beberapa kebutuhan konsumen yang akhirnya merubah perilaku konsumen itu sendiri. Ya, perubahan ini sudah tentu besar ya, dipengaruhi oleh lingkungan, keadaan, dan juga peraturan dari pemerintah yang melarang untuk berpergian ke luar rumah.
Ya, seperti itu. Maka ini adalah dua faktor, ya, dua alasan kenapa akhirnya orang enggan untuk belanja di retail. Lebih senang belanja di online ataupun di retail-retail e-commerce terdekat. Ya, kalau di Alfa kita kenal ada yang namanya Alfa. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan pertajam lagi pembahasan kita. Jadi bahwa sebetulnya perilaku itu berubah karena adanya lingkungan, ya, faktor psikologis, ya, faktor kemudahan, politik dan lain sebagainya. Ya, yuk kita akan runut ya dari faktor-faktor apa saja sih sebetulnya yang akhirnya bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Yang barusan saya menceritakan fenomenanya ya, fenomenanya yang terjadi ya, bahwa sebetulnya orang mulai meninggalkan hal yang menganggap konsumen itu menganggap bahwa sebetulnya saya harusnya tidak lagi menggunakan itu deh, saya akan beralih ke e-commerce dengan adanya pay later, kemudian juga dekat dengan rumah gitu kan, dan bahkan tidak perlu keluar rumah, kita berbelanja secara online ya. Itu adalah fenomenanya sehingga orang merubah perilaku mereka ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, jadi faktor apa saja sih sebetulnya ya yang akhirnya bisa mengubah perilaku dari konsumen itu sendiri. Ya, jadi sebelum kita berbicara jauh berkenaan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen, saya ingin menyinggung dikit dulu ya berkenaan dengan teori yang biasanya yang biasa erat kaitannya dengan perilaku konsumen ya. Oke, jadi sebetulnya terkait dengan teori perilaku konsumen itu ada banyak sekali ya. Ada pendapat para ahli atau teoritis terkemuka. Di sini saya akan coba membahas 3 teori saja ya, dan nanti sisa teori yang lainnya mungkin nanti kesempatan lain ya kita akan bahas lebih lanjut. Oke, jadi untuk hari ini saya punya 3 teori yang biasanya dilakukan atau erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Salah satunya adalah teori kebutuhan dari Abraham Maslow ya. Jadi kalau misalkan teori Abraham Maslow itu erat kaitannya dengan kebutuhan dari manusia ya. Jadi kalau Abraham Maslow itu membuat piramida ya, semakin dasar maka semakin besar ya yang dibutuhkan oleh manusia ya. Salah satunya adalah terkait dengan kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Jadi manusia itu membutuhkan yang namanya aktualisasi diri ataupun kegiatan ya, kegiatan baik itu di sekolah, di perusahaan, di tempat kerja, berwirausaha dan lain sebagainya. Artinya melakukan aktivitas. Ya, ini adalah aktualisasi diri. Kalau misalkan kita eratkan dengan kegiatan di dalam suatu perusahaan, sudah tentu manusia itu ingin melakukan kegiatan ya sehari-hari. Ya, sudah tentu kegiatan yang bermakna. Ya, bayangkan kalau misalkan manusia tidak melakukan aktivitas apapun ya. Baik, kemudian setelah aktualisasi diri ada yang namanya penghargaan. Ya, jadi kalau misalkan tadi sudah melakukan kegiatan, maka kegiatan tersebut ingin dihargai ya. Jadi kegiatan itu dihargai ya, kemudian juga diapresiasi. Ya, sebagai contoh misalkan di dalam suatu lingkungan perusahaan itu kita melakukan kegiatan perusahaan sesuai dengan job desk yang diberikan, kemudian juga kalau misalkan asasnya penghargaan, maka saya ingin memiliki kinerja terbaik atau saya memiliki closing tertinggi dibandingkan dengan rekan-rekan saya yang lainnya, atau saya ingin memiliki produktivitas yang tinggi ya. Artinya kalau misalkan memiliki produktivitas yang tinggi, artinya dia bisa menghargai apa yang sudah dia lakukan ya, dan juga ingin kegiatan yang sudah dilakukan itu dihargai oleh yang lainnya. Ini erat kaitannya dengan kebutuhan sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan sosial. Jadi kalau misalkan kebutuhan sosial, ini erat kaitannya dengan penghargaan ya. Jadi setelah mendapatkan penghargaan, artinya ingin diakui oleh orang lain ya. Kemudian sosial itu tidak hanya diakui oleh orang lain, tetapi ada kegiatan berkomunikasi dengan orang lain ya, kemudian berhubungan ya, kemudian melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Ini adalah kebutuhan sosial.
Kemudian juga ada kebutuhan rasa aman. Manusia hakikatnya adalah ingin merasa aman, ya. Jadi setiap melakukan sesuatu apabila merasa aman, ya, maka bisa melakukan kegiatan penunjang lainnya. Kemudian setelah rasa aman, ya, kemudian juga ada teori yang lainnya, ya, teori perilaku konsumen yang lainnya. Ada teori belajar dari Pavlov, ya. Jadi secara sederhananya adalah teori belajar, ya, itu tergantung dari stimulus dan juga respon. Artinya semakin baik stimulus yang diberikan, ya, maka harapannya, ya, kita berbicara harapannya responnya pun akan baik juga, ya. Jadi ini tergantung dari stimulusnya. Apabila stimulusnya positif, maka responnya pun akan positif, ya. Ini juga bisa diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan di perusahaan, ya, bahwa apabila pegawai distimulus dengan baik, distimulus dengan positif, maka respon yang dihasilkan adalah memiliki kinerja yang baik pula. Ini adalah teori belajar dari Pavlov. Ini erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Jadi kalau misalkan konsumen, ya, diberikan, ya, stimulus yang bagus, ya, artinya diberikan hal-hal yang sebetulnya sesuai dengan kebutuhan dari konsumen, ya, maka responnya sudah tentu positif pula. Positifnya adalah melakukan keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini erat kaitannya dengan teori dari Engel, ya, bahwa sebetulnya ada teori keputusan pembelian. Ya, jadi teori keputusan pembelian ini juga sama, tergantung dari apa yang distimulus, ya. Semakin baik stimulusnya, maka, ya, konsumen ini akan melakukan tindakan yang positif. Salah satu tindakan positifnya adalah melakukan keputusan pembelian. Setelah itu akan memberikan testimoni terbaik, ya. Setelah membeli barang, oh iya ternyata barangnya bagus, gitu kan. Artinya kemudian dia akan memberikan testimoni terbaik. Dan dia akan menceritakan semuanya ke teman-teman bahwa misalkan produk ini bagus, produk ini murah, produk ini awet, ya. Itu adalah respon yang sebetulnya diinginkan. Maka untuk bisa menstimulus itu, ya, dibarengi dengan kualitas dan juga inovasi. Ya, itu adalah teori-teori, ya, yang erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Jadi tadi ada teori dari Abraham Maslow berkenaan dengan kebutuhan, kemudian juga ada teori belajar dari Pavlov, kemudian juga ada teori keputusan pembelian dari Engel. Ya, jadi barusan kita sudah bahas, ya, terkait dengan teori-teori perilaku konsumen. Ada Abraham Maslow, ada teori belajar dari Pavlov, dan juga ada teori keputusan dari Engel. Ya, jadi hari ini coba, ya, kita akan bahas lanjut lagi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi untuk yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen, ternyata cukup banyak, ya. Oke, jadi saya bahas satu persatu dulu, ya. Jadi di awal ada yang namanya faktor demografi. Ya, demografi itu tidak hanya berbicara terkait dengan wilayah. Demografi itu erat kaitannya dengan range atau jarak. Kalau wilayah kan sudah tentu ada jarak. Kemudian yang erat kaitannya dengan jarak, misalkan ada usia, ya, kemudian juga ada pendidikan dan juga pendapatan. Ya, hal inilah yang sebetulnya bisa mempengaruhi dari perilaku konsumen. Saya kasih contoh, ya, misalkan usia. Usia kita kenal ada beberapa generasi, ya. Ada generasi Z, kemudian juga ada generasi mature. Ya, dari kedua generasi ini sudah tentu kan, jadi perbedaan kebutuhan. Bisa saja Gen Z belum membutuhkan yang namanya kendaraan. Kalau misalkan generasi mature mungkin sangat membutuhkan kendaraan, ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada perbedaan kebutuhan dari setiap generasi. Ya, seperti itu. Itu faktor yang pertama, itu adalah faktor demografi, bisa dilihat dari usia, wilayah, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pendapatan. Apalagi pendapatan, ya. Nah, semakin tinggi pendapatan, maka kebutuhan pun atau needs itu semakin banyak, semakin tinggi, ya.
Jadi pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ada faktor psikologis ya. Jadi kalau berbicara psikologis itu erat kaitannya dengan mindset gitu kan, erat kaitannya dengan keyakinan, erat kaitannya dengan persepsi ya, yang implikasinya terkait dengan motivasi. Ya. Jadi kalau psikologi bahasanya seperti itu ya, terkait dengan motivasi, persepsi ya, itu mempengaruhi perilaku dari konsumen. Ya, oke, sekarang lanjut lagi, ada faktor-faktor yang lainnya. Ada faktor sosial. Jadi kalau misalkan sosial erat kaitannya dengan keluarga, ya, kemudian grup, ya, kita kenal banyak grup ya di sekolah. Ada grup. Nah, faktor sosial ini pun sebetulnya akan mempengaruhi perilaku dari konsumen. Ya, jadi ikut ambil andil terkait dengan perilaku konsumen ya, apalagi dari sisi keluarga. Keluarga akan mempengaruhi perilaku dari konsumen. Apakah saya harus membeli barang yang hemat gitu kan? Apakah saya harus membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan saya, atau bahkan mungkin saya harus membeli barang yang sangat murah? Ya. Nah, itulah yang nanti keluarga ikut turut andil dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Kata ibu saya harus membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan saya. Tidak peduli harganya mahal ataupun murah, yang jelas sesuai dengan kebutuhan saya. Bisa saya pakai, bisa saya manfaatkan. Mungkin keluarga yang lain akan berbicara berbeda. Ya. Kata ibu saya beli barang ya yang harganya standar ya, tetapi masih bisa untuk dimanfaatkan. Ya. Nah, tipe-tipe keluarga kan berbeda-beda. Kemudian grup sosial yang lainnya pun akan turut mempengaruhi. Ya, oke. Kemudian ada faktor budaya. Ya, budaya juga turut mempengaruhi ya. Misalkan budaya orang Indonesia, budaya orang Jepang itu kan berbeda sekali dalam persepsi atau pemahaman terkait dengan barang atau kebutuhan. Budaya ini sebetulnya akan sangat mempengaruhi terkait dengan perilaku konsumen itu sendiri. Ya, selanjutnya ada faktor situasional. Jadi kalau misalkan situasional itu erat kaitannya dengan waktu, tempat, dan juga kondisi. Ini akan mempengaruhi perilaku dari konsumen. Jadi tergantung situasi. Jadi kalau situasinya mendukung, ya, saya akan membeli barang tersebut. Ya kan? Kalau situasinya tidak mendukung, saya akan menunda pembelian barang tersebut. Ya, jadi pembelian barang itu tergantung dari situasi dan kondisi, baik itu dari waktu, tempat, dan juga kondisi. Ya, oke, lanjut lagi, ada faktor ekonomi. Jadi kalau misalkan faktor ekonomi, ini erat kaitannya dengan kebijakan dari pemerintah, baik itu inflasi, ya, suku bunga, dan juga terkait dengan tingkat pengangguran. Ya, kalau ekonomi sudah tentu cakupannya lebih luas ya dibandingkan dengan pembahasan faktor-faktor yang lainnya. Oke, lanjut lagi, ada faktor teknologi. Ya, teknologi bagi Gen Z atau Gen Y seperti saya itu sangat mempengaruhi. Contoh misalkan teknologi, misalkan dengan laptop atau handphone, ya. Kalau bisa sih sebenarnya kita mengikuti ya teknologi terbaru, ya. Nah, gitu kan. Teknologi ternyata turut ya memberikan andil perubahan atau perilaku dari konsumen. Jadi ada batas minimal nih ya, teknologi yang harus saya ikuti sampai mana nih ya, kalau yang handphone ya. Kalau misalkan yang laptop, saya sudah saatnya nih saya ikut teknologi minimal ya, Core i3. Oh tidak, ternyata saya butuh yang Core i5 nih, tapi harus ada VGA tambahannya gitu kan. Nah, setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Nah, faktor teknologi itu ternyata sampai sejauh itu ya untuk mempengaruhi perilaku dari konsumen. Ya, begitupun dengan saya. Saya sih sebenarnya pengennya pakai teknologi yang terbaru ya, terbarukan ya, asalkan dengan biaya yang lebih murah gitu ya, disesuaikan dengan budget. Oke, kemudian ada faktor lingkungan. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya dan juga kesehatan. Ya, jadi ini lebih ke faktor eksternal. Ya, oke. Selanjutnya ada faktor pemerintah. Ya, ada kebijakan, ada aturan pemerintah
ya, sekarang lagi rame ya yang namanya thrifting ya. Thrifting sekarang tidak diperbolehkan. Maka secara tidak langsung akan merubah perilaku konsumen yang tadinya senang membeli thrifting, mau tidak mau sekarang saya harus membeli barang new ya, grass gitu kan. Nah, ini ternyata turut mempengaruhi perilaku konsumen. Lagi rame ya thrifting. Kalian kalau misalkan seneng ya terkait dengan hal yang sangat fenomenal gitu, yang terbarukan, fenomenanya bisa diangkat menjadi suatu bahan skripsi kalian. Oke, lanjut. Psikografis ini lebih ke kepribadian dan juga gaya hidup. Jadi setiap orang punya gaya hidup yang berbeda, kepribadian yang berbeda ya. Saya pernah mengisi kelas ya. Ada pengguna iPhone, ada pengguna Android, Pak. Kalau misalkan yang tadinya Android kemudian pakai iPhone, nggak mau balik lagi, Pak, gitu ya. Ada juga yang bilang, wah ternyata Android dan iPhone itu dua ekosistem yang berbeda, Pak. Makanya saya perlu kedua-duanya. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang Android user, iPhone, boros, mahal, dan lain sebagainya. Lebih baik pakai Android. Ada juga yang seperti itu. Ini kan sebetulnya tergantung ya pilihan dari konsumen sendiri. Ya, oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Maka akhirnya goalsnya adalah kita harus memahami ya urgensi perilaku konsumen itu seperti apa. Ya, seberapa penting sih sebenarnya perilaku konsumen itu, ya kan? Kenapa sih kita harus belajar perilaku konsumen? Intinya kan seperti itu. Ya, ada beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa dengan kita memahami perilaku konsumen, maka itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya. Kemudian dengan memahami perilaku konsumen, ya, kita bisa meningkatkan efektivitas pemasaran. Efektivitas pemasaran bisa ditekan dari segi biaya ataupun dari kegiatan pemasaran yang lainnya. Kemudian bisa meningkatkan keuntungan bisnis, dan yang terakhir adalah inovasi dan juga daya saing. Ya. Dari kesemua hal tersebut, maka bisa kita katakan bahwa sebenarnya perilaku konsumen itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, pedagang, pemilik usaha, UMKM, dan juga pemilik usaha yang lainnya, sehingga kita bisa sustain untuk bisa bertahan, melaksanakan aktivitas bisnis, dan juga bisa grow, meningkatkan penjualan. Ya, barang siapa yang paham betul terkait dengan perilaku konsumen, maka dia bisa menguasai konsumen itu sendiri ya, dan juga bisa meningkatkan penjualan. Ingin sukses penjualan berarti teman-teman harus paham dulu perilaku konsumen ya. Segitu dulu untuk perkuliahan kita hari ini ya. Jadi saya ada satu soal atau satu studi kasus bahwa sebetulnya apa sih ya yang membuat Giant, Transmart, kemudian Carrefour itu akhirnya menutup sebagian gerainya. Silahkan ya komen di kolom komentar teman-teman. Bagi yang ingin berpendapat, silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.